mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Uswah Fagila Magister Pendidikan. Dari kelompok 8, nama I. Fatimah Sari NPM 2102630019 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nama Randy Ari Prayogi NPM 2102630022 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Selanjutnya, yang pertama sistem pendidikan. A. Definisi sistem pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Sedangkan pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Sisdiknas tentang Pendidikan Islam. Di antara peraturan perundang-undang RI yang paling banyak membicarakan pendidikan adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Sebab undang-undang ini bisa disebut sebagai induk peraturan perundang-undangan pendidikan. Undang-undang ini mengatur pendidikan pada umumnya, artinya segala sesuatu berkaitan dengan pendidikan, mulai dari prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi, tentukan dalam undang-undang ini. Selanjutnya, yang kedua, ruang lingkup UU Sistem Pendidikan. Sejarah pendidikan dan UU Sidisnas dari merdeka sampai sekarang. Pendidikan nasional Indonesia dimulai sejak Indonesia merdeka sampai sekarang. Pendidikan sebelum Indonesia merdeka dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendidikan tradisional, yaitu penyelenggaraan pendidikan di Nusantara yang dipengaruhi oleh agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Buddha, Islam, Nasrani, Katolik, dan Protestan. B. Pendidikan kolonial barat, yaitu penyelenggaraan pendidikan di Nusantara Indonesia oleh pemerintah kolonial barat, terutama oleh pemerintah kolonial Belanda. C. Pendidikan kolonial Jepang, yaitu penyelenggaraan pendidikan di Nusantara Indonesia oleh pemerintah militer Jepang dalam zaman Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, pasal-pasal nomor 20 tahun 2003 yang membahas tentang pendidikan, yaitu 1. Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan nasional pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Pada pasal 3 tentang dasar, fungsi, dan tujuan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 3. Pada pasal 15 tentang jenis pendidikan mencangkup pendidikan umum, kejuruan akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Selanjutnya pada pasal 17 ayat 2 tentang pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar, SD dan madrasah ibtidaiyah, MI atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama SMP dan madrasah Sanawiyah, MTS atau bentuk lain yang sederajat. 5. Pasal 18 ayat 3 tentang pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. 6. Pasal 30 ayat 1-4 pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk.
Selanjutnya, masalah-masalah yang terdapat di dalam pendidikan. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan teknologi yang mempengaruhi kehidupan, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Kedua, sistem pendidikan yang dimiliki dan dilaksanakan di Indonesia belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut, sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga-tenaga pembangun yang terampil, kreatif, dan aktif sesuai dengan tuntunan dan keinginan masyarakat laju eksplosif penduduk yang cukup pesat, yang mengembangkan daya tampung ruang dan fasilitas pendidikan yang sangat tidak seimbang. Ketiga, melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan di pihak lain kesempatan sangat terbatas. Keempat, pendidikan yang dirasakan makin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Belum merekarnya alat organisasi yang efektif